kebesaran-Mu Bapa, kebesaran-Mu Tuhan, yang selamanya layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, untuk setiap perlindungan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ini. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun yang baru ini. Semuanya hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami pada hari ini Tuhan mau membawa hidup kami, pribadi kami, untuk kami bawa kepadamu, untuk memulai di tahun yang baru ini dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya di ibadah pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberikan hati kami, jiwa kami, seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Kau boleh disenangkan atas puji-pujian kami. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Jemaat Obaja. Selamat datang di tahun 2025. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Kita mau angkat satu lagu pujian, Bersyukurlah. Kita boleh jabat tangan kanan kirinya kita Tuhan. Di tahun 2025 yang baru ini kiranya semangat baru. Kita puji, kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Saya mau melihat senyum-senyum Jemaat Obaja sudah siap menyambut 2025. Amin. Amin. Kita mau siap-siap, kita bersama menyembah Tuhan. We give a praise for the Lord, only the Lord Jesus we praise. Amin. Amin. Sama-sama kita mau angkat pujian. Every praise is to our God, Jesus Christ. Amin. Haleluya. Dan datang mungkin pada saat pagi hari dengan beban yang sudah terlepas dari 2024. Sudah kita bawa ke 2025 sesuatu yang baru. Dan kita siap untuk menyambut berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise
every praise is to our God. Everybody say, sing hallelujah. Sing hallelujah, it's to our glory. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Everyone to worship with one accord. Every praise, every praise, every praise is to our God. Every praise. Every praise is to our God. Everyone to worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Sama-sama jemaat Tuhan, angkat tangan atas kepala, sama-sama kita katakan, God my Savior, amen. God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, 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 yes He is. It's to our God. Haleluya, beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bisa melalui 2024 dan bisa berdiri tahun ini 2025 semua karena berkat Tuhan. Karena kita semua adalah pemenang-pemenang yang Tuhan Yesus pilih untuk bisa melalui tahun 2024 dan bisa bersama-sama dengan kita semua 2025. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika siapa di pihak kita? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Lebih keras, haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita akan punya lagu dari awal, karena saya yakin seluruh jemaat Obaja merupakan pemenang-pemenang Tuhan Yesus sudah pilih. Bersama-sama kita bisa ada di tempat ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja
Tuhan Yesus baik. Tuhan sangat baik buat kehidupan kita sampai saat ini. Amin. Tuhan Yesus menolong kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama jemaat katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan tempat Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang nyata buat setiap kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan. Selalu lawati hati kami dengan hadirat Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat isi hati kami Tuhan. Kami melihat apa menjadi permohonan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku ini hanya Kau yang selalu memberi Tuhan. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berakhir. Ya udah jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu penyanyi dari awal. Tuhan yang belas hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau sumber rancangan terbaik hidup kami Tuhan. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku. Oh Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Engkau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Oh Bapa, sentuh hati, ubah hidup kami Tuhan di tahun ini. Ubah hidup. Terima kasih Tuhan. Menjadi yang baik. Terima kasih Yesus. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Mari semua sama-sama kita jemaat Toba menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Kau hadir di tempat ini Tuhan, lawati tempat ini Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat lawatan pertolongan Tuhan. Kami siap untuk bisa menghadapi tahun 2025 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami sanggup bersama Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, selalu sertai langkah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ayo jemaat Tuhan keluarkan suaramu Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory bagi nama-Mu. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. We worship Lord, we worship Jesus. Haleluya. Jangan semua yang kami perlukan buat tahun ini Tuhan. Kau yang memberikan segala yang kami minta Tuhan. Dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, yang mustahil menjadi mungkin, yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Kau berkati segala pergumulan kami mungkin bawa dari 2024 Tuhan. Kau yang selesaikan di 2025 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
biarkan kami melangkah sendirian di tahun ini Tuhan. Kau selalu Terima kasih Yesus, terima kasih. bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang ku Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa. sama-sama jemaat saja. Kau beri yang ku minta Tuhan. Kau beri. Kau yang mendengar seruan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau yang melihat tempat tinggal Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sangat baik buat kehidupan kami Tuhan. Bapa yang kekal, Kau takkan tinggalkan kami Tuhan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Kau selalu ada, sama-sama jemaat Tuhan. Kau selalu ada di hatiku, di hatiku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat pertolongan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kami boleh menerima kembali lawatan Tuhan di awal tahun ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Kau sudah menyertai jalan ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menikmati pujian-pujian yang kami nyanyikan bersama-sama Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati suara firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus murni berasal daripada Tuhan. Pedas, manis, keras, lembut firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu tujuan untuk menyadarkan kami tentang kehidupan kami dengan berguna menjadi rema buat kehidupan kami ke depannya. Terutama dalam kami menghadapi tahun 2025 ini Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus dalam dia berdiri di atas mimbar yang menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus lawatan Tuhan selalu bersama-sama dengan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bila tidak satu pun kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada hal-hal buruk atau hal-hal lainnya Tuhan. Biarlah itu semuanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Yesus Kristus. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan Yesus besar kecil. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang melihat dari tempat yang maha tinggi apa yang menjadi tulusan hati kami dalam kami memberi persembahan ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang membalas berlipat kali ganda dan Kau yang akan mengganti kami dengan kecukupan yang lebih baik di hari demi harinya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang baik Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan akan memberikan korban persembahan yang dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa ucap syukur sama-sama kita yang percaya dan siap memberikan bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Saya undang bagi yang bertugas untuk persembahan untuk maju ke depan. Serta Yesus jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oh, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan pada hamba Tuhan silakan. Setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Lagi serta Yesus, serta Yesus selamanya. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Ini lagu yang saya tahu, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, manis rasanya, itu yang saya tahu, saudara. Jadi biar suka biar duka harus tetap sama manis. Kalau sukanya kita manis, dukanya kita nangis, nah harus suka duka selalu manis buat Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Selamat bertemu di hari pertama. Sukacita saya ada hari ini melihat saudara ada di rumah Tuhan. Apalagi Tuhan ngelihat saudara ada di rumah Tuhan hari ini. Mari kita membuka Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saudara sudah temukan ayat ini atau saudara sudah bisa lihat di depan. Kita baca dulu ayat pokok kita bersama-sama. Ini ayat pembuka dari semua firman yang akan saudara dengar. Baik di gereja ini, di mimbar-mimbar manapun, ataupun di media-media sosial. Saudara sudah mendengar firman Allah ini pertama di gereja ini. Apa itu? Mari kita baca sama-sama dalam hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Setelah saya utak-atik, saya pikir ini ayat yang paling cocok untuk dibuka di awal tahun 2025. Satu yang paling mengesankan saya ketika saya baca ayat ini bunyinya gini. Sebab aku ini tahu. Rancangan-rancangan siapa? Rancangan-rancangan siapa? Rancangan-rancanganku tentang kamu, saudara. Waktu Yesus ada, dia suka bilang gini, saudara. Aku tahu Bapakku mengasihimu. Jadi dia ngasih tahu apa yang menjadi isi hati Bapa tentang orang percaya. Tapi coba lihat ayat ini. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kenapa ini dia bilang aku tahu rancanganku sendiri? Kenapa? Supaya si orang yang menerima rancangan ini sadar bahwa ini bukan dia kasih tahu sebagai program orang ketiga. Tapi Allah sendiri yang punya rancangan ini, saudara. Terhadap bangsa Israel. Nanti memang sebenarnya kalau khotbah itu biasanya untuk ngerti ayat harus dikasih tahu dulu latar belakang ayat ini ada di mana, kapan ini disebut, oleh siapa ini disebut, suasana pada waktu itu disebut bagaimana, sehingga pada waktu itu kata-kata cocok dengan situasi itu, gitu kan kalau belajar. Cuma ini saya simpan latar belakang ini supaya akan menjadikan alasan sebab akibat sebentar, saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari makna ayat ini saya menemukan dua hal sederhana. Pertama, saya menemukan di ayat ini adalah jaminan Allah tentang hari esok kita. Pertama, perhatikan. Yang saya temukan ayat ini adalah saya menemukan bahwa Allah menjamin hari esok hidup orang percaya. Itu yang pertama. Kenapa? Penegasannya yang saya jelaskan tadi. Karena dia ngasih tahu, ini rencana, ini bukan rencana orang lain. Ini rencana saya tentang kamu. Jadi hari esokmu bukan orang lain yang tentukan, tapi saya dengan rencanaku tentang kamu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama apa yang kita harus sadari sebagai orang percaya, bahwa Allah adalah penjamin satu-satunya tentang masa depan hidup kita. Saya ulang, Allah satu-satunya penjamin tentang hari esok yang penuh harapan. Kita membaca Amsal 19 ayat 21. Perhatikan ayat ini. Ini menunjukkan tentang Allah dengan kedaulatannya, dengan setiap rancangannya yang menjamin pasti terjadi hari esok yang penuh harapan. Amsal 19 ayat 21. Perhatikan kata ini. Banyaklah rancangan di hati manusia. Bagian B sama-sama 23. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati manusia. Tapi Alkitab bilang dari sekian banyak itu yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara punya rancangan apa tahun 2025? 3, 2, 10, 19, 200 rancangan. Saudara, Alkitab ini pertama yang menjamin rancangan terjadi, rancangan yang membawa harapan ya. Rancangan yang membawa damai sejahtera. Itu adalah keputusan Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini. Sekalipun ini menunjuk pada keputusan, kedaulatan Allah untuk sesuatu yang terjadi dalam kita. Tapi ini ayat tidak menunjukkan bahwa karena Allah yang putuskan yang terjadi dalam kita, maka yang penting kita diam saja, nanti Tuhan yang putuskan. Tidak begitu. Coba perhatikan, banyak rancangan. Jadi seorang Kristen harus punya rancangan. Yang punya rancangan bilang amin dong. Orang Kristen harus punya apa? Rencana. Bangun sebanyak-banyaknya. Tidak pernah Allah melarang orang Kristen berencana. 2025 saya mau kuliah di Korea. Rencana. Kata JJ. Rencana beberapa ibu, 2025 kami mau tahan JJ. Rencana tetap di sini.
punya rencana, 2012 saya mau menikah. 2005 saya harus temukan jodoh biar akhir 25 saya nikah. Ada 1001 rencana. Dan saya mau kasih tahu, tetaplah berencana. Kenapa? Karena ada gini. Karena begini rahasianya. Waktu saudara berencana, saudara punya rencana-rencana itu sedang menuntun saudara untuk menemukan rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Coba lihat, saya sudah gambar gereja di sana. Rencana, kapan terjadi? Saya nggak ngerti. Tapi semua yang saya usahakan untuk menemukan, oh ternyata ini yang Tuhan mau. Coba saudara tiduran saja, bengong, nggak ngapa-ngapain, nggak mau mikir hari esok. Anda akan jadi begitu terus hidup saudara dan tidak akan pernah alami perkembangan. Jadi ayat ini menunjukkan orang Kristen tetap berencana, tetapi keputusan rencana yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Kan di kitab mana Ibrani? Adalah si Anu mau pergi ke kota Anu gitu kan tulisannya. Bukankah dia harus merencanakan sesuatu untuk mempersiapkan bekal dan sebagainya. Saudara, itu semua rencana, tetapi bukan kehendak dia yang jadi, tapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Nah itu Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Kristen tetap terus berencana. Karena kalau orang tidak pernah berencana, tidak punya program, dia tidak pernah terjadi apa-apa dalam hidupnya. Nah, kenapa rencana Tuhan yang harus terjadi dan bukan rencana manusia? Gitu kan? Kenapa rencana Tuhan harus terjadi dan bukan rencana manusia? Pertama jawaban saya adalah begini, karena Tuhan lebih tahu hidup kita daripada kita sendiri tahu tentang kita. Kita mau ke Amerika, ya Tuhan kirim kita ke Australia. Karena Tuhan bilang Australia lebih baik daripada kamu di Amerika. Halo? Dia mau pergi ke gerejaan, Tuhan bilang kamu ke Obaja, karena di tempat Obaja Anda lebih baik daripada di tempat lain. Haleluya, pendeta ini. Saya mau menikah sama si A, jadinya sama si B, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang jauh sedang menikah sama dia, saudara. Sekalipun pas nikah dia sentil-sentil, tapi itu terbaik. Kita nggak ngerti. Tapi apakah engkau terus berencana? Coba ada gadis di sini. Yang penting saya akan dapat jodoh. Engkau nggak pernah pacaran, nggak akan pernah jadi, saudara. Rencana, ya. Khusus ada yang, ayo cari, saudara, ya. Jo, cari Jo, cari Jo. Sampai rencana Tuhan gimana pasanganmu terjadi. Aduh, haleluya. Oke, nggak usah lama-lama. Kenapa rencana Allah yang terjadi bukan kita? Kita lihat ayat firman Tuhannya. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Oke. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Allah. Begitu ketetapan Tuhan, begitu ketetapan firman, bahwa rancangan manusia bukan rancangan Allah. Jalan manusia nggak pernah sama dengan jalan Tuhan. Bedanya di mana? Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bumi dan langit nggak pernah ketemu. Rancangan manusia, rancangan Tuhan nggak pernah ketemu. Tapi saya kasih tahu saudara, tetaplah berencana. Karena waktu engkau berencana, engkau lebih memahami rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara. Kalau engkau terus berencana, engkau akan lebih mengerti kenapa Tuhan ngasih saya seperti ini, bukan seperti yang saya mau. Anda akan mengerti rencana Tuhan yang terbaik ketika rencana Tuhan yang kau sedang jalani. Karena itu yang Allah tetapkan, ibu saudara. Kenapa bukan rencana kita? Karena Allah sudah mengukur setiap rencana manusia hanya sekelas bumi. Beda jauh dengan rancangan Tuhan yang tinggi menjulang. Saudara mau sukses, Anda bisa sukses dengan rencanamu. Bisa, karena manusia tetap berencana, bukan? Tapi saya kasih tahu, rencana kesuksesan yang menjulang ada kesuksesan dalam rencana Tuhan. Rencana yang terjadi dalam kualitas langit itu lebih hebat dari sekedar rencana bumi yang kualitasnya kita. Itu sebabnya kalau engkau berencana, jangan pernah saudara menaruh itu di hadapan Tuhan. Sebentar rahasia orang Kristen menaruh rencananya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang saya bilang, ada yang saya temukan dua hal dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ingin tahu rencana-rencana apa padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi untuk memberikan kepada orang esok. Yang kedua adalah, pertama tadi saya katakan adalah
dari ayat ini kita temukan bahwa Allah berdaulat, Allah yang punya kekuasaan, kuasa yang menjamin rancanganmu terjadi. Yang kedua, dari sisi Allah, sekarang sisi manusia. Yang kita baca dari ayat ini adalah manusia itu punya harapan tentang hari esok. Haleluya. Kita baca ayat ini bahwa saya temukan manusia itu punya harapan tentang hari esok. Jadi kalau di sini ada orang-orang yang hidup tanpa harapan, saudara, sayang banget saudara. Kalau di sini ada, sudahlah habis perkara lah. Pengharapan atas hidupnya untuk hari esok yang harus dia nikmati. Mari kita membaca Roma 5 ayatnya yang kelima. Ini sebagai ayat pendukung bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Sebagai anak Tuhan kita memiliki pengharapan dan masa depan yang jauh lebih baik. Dan masa depan yang pasti. Katakan amin. Dan pengharapan, perhatikan, tidak mengecewakan. Kalau ada pengharapan tidak mengecewakan, berarti ada pengharapan yang mengecewakan. Saudara, ini pernah saya ulas dalam khotbah. Ada orang berharap tapi ketika dia dapat mengecewakan dia. Aduh, saya pikir kalau dapat ini saya senang, ternyata susah. Aduh, saya pikir kalau saya dapat ini, aduh saya pikir kecewa. Tetapi saudara dengar, orang Kristen mendapat jaminan pengharapan atas dirinya. Pengharapan apa yang menjadi jaminan dalam diri dia? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu apa? Coba perhatikan bagian B. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya ulang ayat pertama ini, dari pertama. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena pengharapan yang mengecewakan itu kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Pengharapan tidak akan pernah kecewa kalau hatinya orang percaya ada kasih Allah. Kasih Allah lah yang menuntun pengharapan-pengharapan yang kita bangun di dalam Tuhan akan tidak mengecewakan. Jadi kalau Anda membangun pengharapan tanpa kasih Tuhan hidup saudara, itulah yang mendatangkan kecelakaan, kekecewaan dalam hidup saudara. Makanya Anda kalau bilang mau bangun pengharapan tanpa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah menjadi pengharapan yang datangkan kebahagiaan. Haleluya. Pengharapan itu jadi jaminan buat kita. Oh, saya ngerti tadi Allah menjamin pengharapan. Jadi ada pengharapan. Pengharapan yang mana? Pengharapan yang tidak mengecewakan, yang dari Tuhan. Asal orang Kristen di dalam hidupnya menerima kasih Allah yang dikaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Boleh bilang amin? Nah, itu baru pendahuluan dari saudara tentang Allah berdaulat sepenuhnya untuk menetapkan rencana apa yang terbaik buat hidup kita. Dia yang berdaulat, saudara. Dia yang berkuasa menetapkan yang terbaik, bukan orang lain. Kedua, sebagai orang percaya aku ada jaminan hari esok yang penuh harapan. Tapi jaminan apa itu? Jaminan harapan yang tidak mengecewakan. Amin? Oke. Bagaimana rencana itu terjadi dalam kita? Ini yang kita mesti bahas. Kita udah ngerti Tuhan itu penjamin rencana yang terbaik. Kita mengerti orang percaya ada jaminan pengharapan hari esok yang penuh harapan. Tapi bagaimana kita mengalaminya, saudara? Saya kasih tahu saudara begini. Alkitab itu mengandung prinsip causa prima, saudara. Yang kalau bahasa singgungan terkecilnya adalah Alkitab itu mengandung prinsip tabur tuai gitu, saudara. Tapi causa prima itu adalah sebab akibat. Jika A, maka B. Karena A maka B. Jadi tidak pernah ada B kalau tidak ada A. Benar nggak saudara? Tidak mungkin. Seperti ulasan saya tadi. Rancangan Tuhan terjadi jika kita, ya kan? Nah kita mesti bahas sekarang untuk menjawab pertanyaan ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan terhadap kita itu dari sisi Allah tidak akan pernah berubah. Tapi kemudian rancangan Allah itu mendarat di hidup kita. Itu landasannya harus tepat seperti yang Tuhan mau. Seperti pilot bawa kapal terbang. Karena bukan kapal laut ya. Pesawat saudara. Karena kalau di Manado itu mau pesawat atau mau yang di laut namanya kapal semua. Saudara ya. Padahal kan salah. Jangan itu pesawat ya saudara. Pesawat. Dia harus tahu landasan mana yang harus dia tuju.
Dia mau landing di mana? Harus tepat. Tidak sembarang. Begitu ketika Allah melandingkan rancangannya atas orang. Landasan ini benar nggak? Oke. Saya kasih contoh ayat ini. Ini yang saya bilang tadi, harusnya khotbah ngasih tahu dulu latar belakang. Tapi alasan gimana rancangan ini terjadi, ternyata itu adalah latar belakang dari kitab Yeremia 29 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca ayatnya yang ke-10. Tadi ayat 11 kan? Perhatikan ayat 10. Ayat 10 dari kitab Yeremia pasal 29 yang kita baca ayat 11. Boleh dikasih sambung sama-sama dua ayat ini bisa supaya kita ngerti. Kalau bisa, oke, nggak apa-apa ya. Di sini besar, di sana nggak apa-apa, kecil saya bisa baca. Ayat 11 dulu yang saya baca tadi sebagai aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan, untuk memberikan kepadamu tahun 2025 yang penuh harapan. Perhatikan ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Apa ayat 10 ini punya cerita? Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu dijajah di Babel, Babilonia selama berapa lama? 70 tahun. Kenapa dijajah di Babel? Karena ada penyebabnya. Haleluya. Penyebabnya apa sampai mereka dijajah? Tuhan bilang sama orang Israel begini. Kamu upayakan, usahakan semaksimal mungkin ladangmu, tanahmu. Karena dari usahamu engkau dapat hasil yang terbaik kau nikmati. Tetapi kata Tuhan, di tahun ke-7, 6 tahun kerja, tahun ke-7 jangan kau apa-apakan tanahmu. Kau istirahatkan dia. Begitu saudara. Orang Israel kerja. Sampai tahun ke-6 mereka melimpah dari hasil tanah. Mereka pikir, aduh ini tahun-tahun ke-7 kalau kami nggak kerja. Pertama makan apa? Kedua sayang tanahnya bagus kalau nggak menghasilkan. Akhirnya dibablas sampai tahun ke-7. Perhatikan ini. Tiap tahun ke-7 mereka tetap kerja. Tuhan bilang jangan kerja, jangan kerja, jangan kerja, tetap kerja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap tahun ke-7 mereka kerja, tahun ke-7 mereka kerja. Dari setiap tahun ke-7 mereka ambil, itulah yang Tuhan simpan untuk Tuhan buang mereka ke Babel, supaya tanah ini beristirahat dari waktu yang dicuri oleh orang Israel. 70 tahun, berarti ada berapa puluh tahun mereka terus kerja di sana? 490 tahun. Kerja, mereka melawan titah Tuhan, kerja terus, janganlah istirahatlah. Kalau mereka nggak kerja, mereka itu nggak kelaparan sebenarnya. Tapi mereka keinginan apa yang nggak ngerti, tetap kerja. Maka 70 tahun, Tuhan bilang kalau begitu 70 tahun yang kau ambil dariku, diistirahatkan orang itu ke Babel. Saudara dengar. Tuhan gak akan pernah menjawab dan membebaskan mereka sampai 70 tahun itu selesai. Makanya ayat 10 bilang, begini, apabila aku telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, ke tanahmu sendiri, saudara. Ada sebuah pembelajaran sederhana buat hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita itu bersama Tuhan harus dapat menerima konsekuensi dari setiap perbuatan kita dengan Tuhan. Tuhan itu cukup tolerir gak sama kita?
Apalagi sekarang zaman anugerah. Itu tolerir Tuhan. Aduh besar sekali. Zaman itu, zaman gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini kan berlaku. Tapi apakah Tuhan tolerir enggak? Tuhan masih penuh kasih di zaman gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Alasannya apa? 490 tahun. Tuhan masih enggak cepat hukum. Coba Tuhan tahun pertama atau sabat pertama. Tahun ke-7. Sabat pertama kan, sabat itu 7 tahun. Tahun sabat. Tuhan langsung hukum, enggak begitu berat hukum. Tapi apa? Tuhan kasih waktu, udahlah aku sabar, tahun depan jangan ya. Udahlah aku sabar. 490 tahun. Saudara, itu berapa generasi manusia yang hidup di dalam melawan Tuhan pada waktu itu? Kalau umur manusia pada waktu itu disebut Musa ada jauh sebelum cerita ini, benar bukan? Musa menetapkan umur manusia itu adalah berapa? 70 kalau kuat 80. Itu hukum umur manusia yang berlaku sampai sekarang. Tapi sebelum Musa, Nabi Nuh ketika air bah, dia bilang manusia sudah nggak bisa hidup sampai 969 kayak Metusalah. Sudah nggak bisa sampai ratusan. Nggak bisa sampai ratusan segitu banyak. 120 tahun usia manusia. Saudara-saudara. Kalau generasi ini kita bagi 490 tahun. Itu dari kakek buyut mana orang Israel itu melawan Tuhan. Dengan tidak mengendahkan Tuhan. Tapi saya kasih tahu sama saudara. Janji Tuhan mengasihi orang Israel tidak akan pernah luntur dari hati Tuhan. Saya belajar gini. Sedangkan saat itu kasih Tuhan besar. Apalagi zaman anugerah ini. Saudara pikir kita bisa duduk di gereja ini. Kita sebenarnya adalah orang yang selalu melawan Tuhan. Tapi Tuhan tibakan kita di ujung tahun 2024 ini. Sampai masuk tahun baru ini. Kalau bukan kasih karunia Tuhan yang besar. Cuma sekali lagi Tuhan bilang. Jangan ambil, jangan ngelawan, jangan. Makanya orang terkena bobo. Oh, enggak apa-apa ternyata. Sampai kakek saya udah mati juga berdosa, enggak ada apa-apa. Tapi ada waktu Tuhan. Ini pelajaran bagi kita. Artinya apa? Apa yang kita buat konsekuensinya dapat. Tetapi rancangan Allah akan terjadi juga kalau jadi ada. Kita undur ayatnya. Ke atas lagi berapa ayat? Ayat 6 boleh ayat 6. Atau ayat 7 saudara. Mari kita lihat ya. Ayat 6. Perhatikan ayat ini. Jadi ketika mereka di sana pun Tuhan ada sesuatu. Ayat 5. Karena itu bukan baris baru. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini ketika mereka dibuang. Jadi waktu dibuang Tuhan suruh ada tugas. Dirikan rumah, kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6, cepat pindahnya. Ambil istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki. Carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu apa? Bertambah banyak. Itu tugas orang Israel di pembuangan. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Ini yang jadi ayat pokok untuk mendoakan bangsa, saudara. Biar engkau ada di negeri buangan, negeri yang tidak mendukung hidup saudara. Engkau harus berdoa buat negerimu, karena kalau negerimu sejahtera, engkau juga sejahtera. Apa itu? Ini tugas orang Israel. Ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan juru-juru tenungmu. Dan jangan kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Karena ada nabi-nabi yang datang di sana untuk menyatakan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Tapi Yeremia menegaskan dan meluruskan itu. Jadi ada tugas orang Israel hal itu apa? Menjaga iman mereka. Jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran. Kita ini orang Israel di buangan, saudara. Di bumi ini. Sebentar Tuhan pindahkan kita ke sorga. Ayat 9. Terakhir, perhatikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada tugas secara jasmani, secara rohani. Saudara,
Nah itulah yang menjadi satu alasan. Selain dari janji Tuhan, ada yang harus dikerjakan. Supaya ketika mereka kembali ke dari pembuangan, mereka itu mengalami damai sejahtera hari esok yang penuh harapan. 2004 tahun pembelajaran bagi kita. Oh, kita sudah belajar banyak hal, saudara. Itu sebabnya perhatikan, kalau kita mengalami apa yang direncanakan Tuhan, kita juga harus patuh sama Tuhan. Pantas untuk dapat ini. Mari kita lihat ayat pendukungnya Roma 8 ayat 28. Perhatikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah apa? Sama-sama 2-3. Turut bekerja dalam segala apapun. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini klop menjawab uraian saya tadi. Orang yang dipanggil Tuhan menjadi orang percaya tidak diam-diam. Harus punya rencana. Tapi rencana harus Tuhan yang tentukan. Untuk mendapatkan itu, hidupmu itu harus pantas di hadapan Tuhan. Kita lihat, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Artinya Dia ikut bekerja kalau kita bekerja. Memang tidak punya sebuah kebenaran mutlak. Kalau kita nggak lakukan sesuatu, Tuhan nggak mungkin lakukan. Tidak. Itu kedaulatan Tuhan bisa. Tetapi rumus ini juga terjadi kalau kita mau mengerjakan, merancangkan yang terbaik. Tuhan di sana bekerja sama-sama kita. Apa? Menggolkan rencana kita. Ini maksudnya Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau orang Kristen hidup mau menikmati rancangan yang penuh harapan hari esok, dia pun harus jadi orang Kristen yang benar membangun rancangan kebaikan buat hari esok. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan itu ikut bekerja. Tadi ada lagu apa? Minta kau beri yang ku pinta, minta diberi, ketok dibukakan. Cari dapat, nggak cari nggak dapat, nggak minta nggak diberi, nggak ketok nggak dibuka. Ketok adalah alasan untuk Allah membuka. Haleluya. Makanya orang Kristen terus berkaryalah, rajinlah 2025. Jangan malas. Orang malas nggak dapat apa-apa. Orang malas tidak akan dapat apa-apa. Dapat apa-apa sih dia? Cuma yang dia dapat musibah, kelaparan. Orang harus rajin. Orang harus punya rencana. Kalau Anda punya usaha, ayo rencangkan terbaik bagi usahamu. Tapi ingat, harus yang terjadi adalah hari esok yang penuh harapan kebaikan. Nah, rencana bagaimana itu? Saudara harus sinkron hidup saudara dengan Tuhan supaya rencanamu akan terjadi. Boleh bilang amin, saudara? Nah, itulah sebabnya tugas kita di sini adalah ayo cari. Ayo ketuk, ayo minta. Karena semua yang kita kerjakan akan mendapat jawaban dari Tuhan. Haleluya. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab. Kata Bu Gembala tadi malam, kan ada 3. Ia tidak tunggu. Ya tadi malam bisa nimpar 20 tahun tidak ada jawaban. Sebenarnya sudah dijawab, katanya tunggu sampai 20 tahun. Gitu sebenarnya. Saudara mau nunggu lama? Kadang kita nunggu lama karena kita sendiri. Tuhan udah kasih besok, kitanya yang nunda. Kekristenan itu harus cepat nangkap. Sebenarnya saya mau cerita tentang, saya udah bilang tadi malam ya, tentang apa? Ajar kami hitung hari-hari. Supaya kita mampu dapat hati bijaksana. Lalu hubungannya dengan apa? Supaya kami mempergunakan waktu. Waktu itu ada 3, saudara. Kairos, Aion sama apa satu J terakhir? Kronos. Kronos itu waktu yang datang sekali nggak datang lagi. Kronos itu Kairos. Kronos itu yang datang saudara menurut ukuran menit, jam, waktu saudara. Senin bisa datang Senin lagi. Makanya orang itu harus tangkap Kairosnya Tuhan. Karena itu nggak pernah datang 2 kali. Saudara, haleluya. Ini kekristenan kita. Pantaskan hidup kita di waktu-waktu yang Tuhan ingin pilih untuk menaruhkan rancangannya yang terbaik buat kehidupan kita. Yang terakhir,
Karena ada sesuatu yang Tuhan lihat dari kehidupan kita yang kita kerjakan. Tadi kan secara umum saudara. Tidak ada hal yang kalau kita mau dapat damai sejahtera, rancangan damai sejahtera dari Tuhan buat kehidupan kita, kita harus nggak usah. Yang biasa aja yang selalu udah tahu, kerjakan itu. Apa yang tahu dan kerjakan itu jadi alasan Tuhan punya rencana terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang ibadah, ibadahlah. Haleluya. Kalau Tuhan bilang berdoa, berdoalah. Nggak usah. Udah tahu kan gitu, ini hanya diingatkan. Kenapa? Ada rencana Tuhan yang besar 2025. Tuhan akan bikin kau berlimpah-limpah. Iya. Saya senang sekali jemaat saya kaya raya. Nggak mungkin ada jemaat pendeta yang suka jemaatnya miskin. Tuhan biar jemaatku miskin semua, biar mereka ingat Tuhan. Masa? Ingat Tuhan itu nggak ada hubungan dengan miskin sama kaya. Lihat Ayub lagi. Salomo bilang jangan jadikan ku kaya, jangan jadikan miskin. Artinya ada orang miskin yang kemudian dia lupa Tuhan karena dia sibuk mencari kekayaan. Ada orang kaya kemudian lupa Tuhan karena dia terlalu sibuk dengan kekayaan. Saudara, miskin sama kaya nggak ada hubungan. Orang kalau cinta Tuhan tetap cinta Tuhan dalam segala kondisi apapun. Amin, haleluya. Itu sebabnya cari Tuhan, saudara. Tapi ada ayat tambahan saya aja untuk ayat ini supaya perhatikan. Mazmur 27 ayat 3 sampai 5. Ayat terakhir ini saudara perhatikan ya. Ayat terakhir. Jadi ini rumusnya sederhana. Anda mau nikmati terbaik yang dari 2025. Jangan bilang Tuhanku dahsyat, engkau tidur-tiduran. Hari Minggu nggak datang gereja. Tuhanku dahsyat, engkau hidup dengan tidak mengampuni orang. Engkau hidup dengan ngambek. Engkau hidup. Masa saudara? Nggak akan pernah terjadi rancangan damai sejahtera Tuhan. Perhatikan Mazmur 27. Ayatnya yang ke-3 dan 3 sampai 5. Ini saja yang kita taruh sebagai penguat dalam kita bahwa Tuhan aku mau berencana bersama Tuhan. Aku mau hidup bersama Tuhan. Aku mau menaruh segala pengharapanku di dalam Tuhan karena Engkau adalah jaminan dari semua masa depan hidup aku. Udah? Ayat 4 boleh ayat 3 nggak masalah 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, betul Mazmur 27. Mengepung aku, tidak takut hatiku sekalipun apa timbul peperangan melawan aku dalam hal itu pun, perhatikan, dalam hal itu pun, ya pertahankan aja percaya saudara. Saya kasih tahu 2025 bukan tahun yang gampang, tahun peperangan. Engkau dijadikan tentara 2025 supaya engkau berperang. Tetapi orang-orang yang menang adalah yang hatinya tidak pernah takut. Ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Apa itu saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi waktu tentangan peperangan datang 2025. Engkau harus tetap setia cari rumah Tuhan. Yang mau cari bilang amin dong saudara. Ini terharu atau banyak kelamaan tidur tadi malam? Hei. Sederhana. Itu orang-orang yang selalu takut kalah dalam peperangan kemudian ngambil akibat tidak datang sama Tuhan. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itu yang kuingini Tuhan. Apa? Diam di rumah Tuhan. Padahal di ayat sebelumnya peperangan datang dalam kita, tapi enggak takut aku. Aku mau mencari Tuhan dan mau menikmati baitnya yang kurang. Ayatnya yang kelima, saudara. Sebab ia apa? Melindungi aku dari mana? Di pondoknya pada waktu apa? Bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian. Di kemahnya ia mengangkatku ke atas gunung batu. Masih ada? Tambah satu ayat. Cek. Ya. Maka sekarang apa? Tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, ini 4 ayat ini adalah ayat kekuatan bagi kita. Saudara, Allah menaruh rancangannya buat hidup kita hanya kepada orang-orang yang gak pernah takut kesulitan di hari esok. Nggak usah takut di hari esok. Nggak usah takut tentang ancaman dan prediksi kesukaran kesulitan. Saudara, percaya saja sama Tuhan dan tetap setia di rumah Tuhan. Dan engkau akan melihat apa? Memandang sekeliling musuhmu. Karena engkau adalah pemenang dari setiap persoalan saudara. Sederhana khotbah awal tahun. Tetap setia sama Tuhan. Supaya rancangan damai sejahteranya di hidup kita. Mau lihat bukti?
Ya, tunjukkan kesetiaanmu. Kita bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih buat Tuhan. Pertama, ada dua hal yang sangat membanggakan kita dalam percaya. Tuhan, Engkau adalah jaminan hari esok. Sekalipun orang tua kita hebat, orang tua kita luar biasa, bapak kita pendeta, hari esok kita nggak dijamin oleh bapak kita yang pendeta. Tapi Tuhan yang menjamin hidup saudara. Biar orang tuamu punya segala-galanya. Anak muda dengar, yang jamin hidupmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda lupa, Tuhan bilang gini, aku kasih tahu ya, rancanganku. Bukan rancangan orang lain, rancanganku tentang kamu. Jadi kalau kita masih ragu tentang Tuhan, engkau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Hari ini di awal tahun Tuhan ngasih tahu, Tuhan yang punya rencana buat hidupmu dan bukan engkau sendiri. Silakan berencana, silakan bangun, silakan menyusun program hidup saudara. Tapi dengar, jangan engkau paksakan itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih baik, lebih tahu itu yang terbaik bagi hidup saudara. Tuhan yang tahu lebih baik apa yang terbaik buat hidup kita. Saya undang para pelayan perjamuan kudus datang ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita menyanyikan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang ku andalkan. Kalau hari-hari ini 2024 engkau banyak bekerja dengan kuatmu, gagahmu, otakmu, pikirmu. Hari ini tundukkan hidupmu. Taklukkan di bawah kuasa Tuhan. Karena engkau enggak jago, enggak saudara. Enggak ada yang jago di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, engkau enggak ada sampai hari ini. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Semua begitu gampang seperti membalikkan telapak tangan. Ada orang yang kaya, tiba-tiba jatuh. Tidak terlalu sulit bagi Allah. Tapi ada orang yang jatuh, tiba-tiba Tuhan pulihkan. Menjadi hebat. Tidak ada yang sukar. Tapi pertanyaannya adalah, apa kau berserah sama Tuhan sekarang? Apakah kau berharap bersandar kepada Tuhan? Atau kepada kekuatanmu? Rancangan Tuhan yang penuh harapan buat hari esok akan kau terima waktu hidupmu kau sinkronkan dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, kuasamu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dari awal nih lagu ini. Bapa di surga, berkati perjamuan kudus kami. Biar kuasa dan kasihan dari roti dan anggur ini menjadi bagian kami yang menerimanya. Tolong kuasa ini terjadi mengiring kami di 2025. Kuasa kematian Tuhan, kuasa darah Tuhan, kuasa bilur-bilur Tuhan menjadi bagian kami semua yang menerima dengan iman. Layakan, pantaskan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sakramen. Kami melayani dengan kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, Tuhan memulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Di dalam darah Yesus ada pengampunan yang besar. Salah satu sifat Tuhan yang hebat dan luar biasa, Dia melupakan setiap kesalahan kita. Ketika darahnya membasuh hidup kita, maka setiap kepelanggaran dan kesalahan yang kita buat Tuhan ampuni. Ini adalah perjamuan awal di tahun 2025. Mungkin ada banyak kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa yang kita buat di 2024. Tapi kita mau masuk 2025 tahun baru. Kita minta kekudusan, kita minta pengurapan, kita minta penyucian, kita minta pengampunan yang dari Tuhan. Dia akan melupakan semua. Dia akan menghitung baru hidupmu. Engkau akan menjadi kirbat-kirbat baru yang siap diisi oleh anggur-anggur baru di 2025, saudara-saudara. Dahsyat luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Darahnya, pegang dengan iman pengorbanan Tuhan atas hidup saudara. Apa saja akan Tuhan ikut campur tangan dengan hidupmu.
Kalau dia sudah mati bagimu, dia akan terus mengambil alih dan andil tentang segala sesuatu dalam hidupmu. Baik pribadimu, baik rumah tanggamu, baik kesehatanmu, baik keluarga, baik usahamu, baik apapun menyangkut hidup saudara. Katakan darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya tebus. Sekali lagi dengan iman, Tuhan yang telah berkorban bagi saudara, yang akan menjaga hidupmu, hidupku, hidup kita semua di tahun baru yang akan kita masuki ini. Sucikan, haleluya, dari dosa, lepaskan segala susah, segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan, dalam nama Yesus, di tangan kami ada cawan anggur, ada roti. Bicara tubuh dan darah-Mu, kami percaya dengan sungguh bahwa kematian Tuhan buat hidup kami, buat sepenuh-penuhnya hidup kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Engkau berdaulat atas kami. Yang telah Engkau tebus, Engkau bayar dengan lunas oleh darah-Mu sendiri. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tanpa Tuhan campur tangan hidup kami. Tolong kami Tuhan, melalui roti dan anggur yang kami pegang dengan iman, kami percaya kematian Tuhan juga buat hidup kami, untuk tuntun kami di 2025. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jemaat Tuhan pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita makan roti ini, kita dengar firman Allah. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami menikmati pengorbanan-Mu Tuhan, bahwa tubuh-Mu yang tercabik-cabik itu sudah menanggung penderitaan kami. Maka yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Maka yang lemah secara fisik Tuhan telah memikulnya dan dipulihkan dalam nama Yesus. Siapkan cawanmu, pegang dengan tangan kananmu, angkat di hadapan Tuhan dan dengar firman sebelum kita minum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan roti tadi. Lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan inilah darah yang tertumpah bagi kami Tuhan. Darah penyucian, darah yang mahal, yang telah menebus hidup kami dari kefanaan pada kemuliaan yang besar. Terima kasih buat perjamuan kudus ini Tuhan, mengingatkan kami tentang pengorbanan Tuhan yang luar biasa di depan kami. Semua jemaat Tuhan katakan terima kasih buat Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita sandingkan dengan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terima kasih. Kita nyanyi lagu untuk akhiri ibadah ini. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ku
tetap cinta, tetap ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, haleluya. Tuhan Yesus, jadikanlah hidupan kami sebagai landasan mendaratnya berkat-berkat Allah di tahun 2025 dalam hidup kami. Biarlah rancangan yang membawa damai sejahtera, mendatangkan kebaikan, boleh kami alami di 2025 ini. Karena kami akan tetap setia, karena di dalam kami akan tetap setia taat kepadamu. Tetap setia, Yesus, kami akan terus mencintai-Mu Tuhan. Ku tetap cinta, haleluya, walau badai datang, menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ada yang mau dibantu doa secara khusus atau yang mengembalikan milik Tuhan, Anda boleh datang ke depan sebelum kita melangkah pulang membawa berkat Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Ada yang sedang bergumul dengan usaha yang 2024 belum selesai, Anda sedang ditugaskan membawa masuk, usaha belum selesai di 2025, bawa di kaki Tuhan. Ada problem yang masih belum selesai di 2024, saudara bawa masuk 2025 bersama Tuhan, bersama kuasanya, bersama rancangan-rancangannya yang tak pernah gagal bagi orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai tangan hamba-Mu menjadi berkat bagi mereka yang datang mengabadikan. Bapa di surga, berkati keluarga Pak Yanu. Biar rumah tangga mereka boleh berjalan dalam kekuatan yang Tuhan sertai di 2025. Biar rancangan Allah yang jauh lebih mulia terjadi bagi mereka, menjadi sebuah keherangan, keajaiban ketika mereka mengalami. Rumah tangga keluarga berkati, abadikan kepada Tuhan berhasil dan berkati juga ke depan keluarga rumah tangganya karena kebaikan Tuhan. Terima berkat Tuhan, tahun baru bagimu dan ketaatanmu dibalaskan berlimpah dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Bapak kekasih kami Tuhan, lawat dia dengan cinta-Mu. Kami tahu Tuhan mengasihi dia lebih dari segala-galanya. Tuhan tolong lawat setiap waktu, setiap saat Tuhan, dimanapun Bapak kekasih pergi dan ada, Tuhan di sana mendatangkan kebaikan. Dan biar cuma rencana-rencana-Mu saja yang terjadi dalam kehidupannya, bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya Tuhan. Kami tahu dalam tangan Tuhan. Jadikan 2025 ini tahun yang hebat dan luar biasa dalam nama Yesus. Perjuangan, pengorbanan yang Kau buat, terus bertahan dalam kesetiaan sebagai ibu. Kau mampu membawa anak-anak-Mu datang kepada Tuhan, Tuhan, dan menjadikan Kau ibu yang diberkati Tuhan. Di 2025 ada keajaiban yang terjadi bagimu, keluargamu, rumah tanggamu. Janji Allah yang ya dan amin, Kau akan alami menjadi pengalaman dalam kesenanganmu. Dan inilah keajaiban itu Kau terima hasil hidup sekarang di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, haleluya. Tuhan tolong anak muda ini Tuhan, lawat dia, pergi tuju Tuhan, jadi alam yang luar biasa. Tuhan sertai dia dengan kuasa dan mujizat. 2025 akan menjadi tahun yang hebat buat anak muda ini Tuhan. Makanya di benang Tuhan, dan setiap rancangan-rancangan yang terjadi, rancangan yang direstui Tuhan, rancangan yang dibangun bersama Allah. Karena ada kehidupan roh dalam kehidupan anak ini, menjadi rancangan yang penuh harapan. Terima janji Tuhan bagimu dalam nama Yesus. Jadilah hebat ibu yang luar biasa. Semua doa-doamu akan Tuhan dengar. Untuk ibumu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Dan Tuhan menilai kesetiaanmu kepada Tuhan. 2025 alam satu keberkatan
Dan ada hal-hal yang tak pernah kau pikir terjadi, hal yang hebat dan luar biasa. Dan terimalah janji Tuhan ini kepadamu dalam nama Yesus. Jadilah anak muda yang berjalan dalam kuasa kuasa Tuhan, dan Tuhan memberi bagimu. Tetaplah bergantung dan bersandar, karena Allah menjamin sesuatu yang terbaik terjadi dalam rencana yang sudah sejahtera bagi hidupmu di 2020. Dalam nama Yesus, kemurahan kebaikan Tuhan yang akan berjalan bersama sampai 2025 akan menjadi tahun yang penuh rahmat dan berkat bagimu. Karena di sanalah Tuhan menaruh rancangan yang terbaik bagimu. Dan apa jadilah landasan tentang Allah yang hidup. Harapan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah memberkati. Kemurahan, kebaikan Tuhan berjalan mengikutimu, bahkan mengiringmu masuk 2025. Dan dengan langkah-langkah yang pasti masuk pada keajaiban yang menyiapkan bagimu, hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Jadikan ini suatu firman bagi hidupmu yang membawamu lebih luar biasa di tahun 2025. Hal-hal yang dahsyat yang jauh dari yang Tuhan kerjakan menjadi sebuah hal yang hebat dalam keluargamu, rumah tanggamu, dan semua yang kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Keluarga muda ini Tuhan tolong, jadilah hebat dan kuat. Kesetiaan, ketaatan, Tuhan diri dan tempat tertinggi, kemudian landasan dan semua rencana yang hebat terjadi bagimu. Dan dalam nama Yesus, tahun ini tahun rahmat yang luar biasa dan keajaiban bersama istri dan buah kandungannya. Allah akan memberkatimu dalam nama Yesus Kristus. Adalah anugerah yang besar, kasih sayang yang besar, kemurahan yang besar, berjalan bersama hidupmu di tahun 2025, membawa kepada kebaikan-kebaikan yang lebih, yang mengenai berhasil. Nama Allah akan dimuliakan dari hidupmu. Tuhan menjagamu, pengawalmu, bahkan bersama dengan anak-anakmu dan semua yang menjadi menyambut hidupmu. Tuhan akan memberikan kebaikan. Terima janji Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga rumah tangga ini Tuhan, lawan dengan cinta kasih sayang suami istri dan anak mereka supaya Tuhan tolong pakai keluarga muda ini jadi berkat Tuhan, jadi alat Tuhan yang tangguh, yang hebat. Dan saya percaya rancangan damai sejahtera Tuhan, rancangan kebaikan di tahun 2020 menjadi bagian rumah tangga ini Tuhan, sekarang dan seterusnya sampai hal-hal mujizat yang tidak pernah mereka pikir terjadi bagi mereka Tuhan. Berharap itu orang mereka adalah diberkati dalam segala perkara dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat lawatan Tuhan. Dan setiap kami yang hadir membawa anugerah Tuhan, membawa kuasa Tuhan, memberikan hidup kami sukacita dan damai. Terima kasih Tuhan adakan kami di rumah Tuhan hari pertama di tahun 2025. Berkat yang tidak pernah kami pikir akan terjadi bagi kami yang mau datang di rumah Allah. Bersyukur buat semua yang akan Tuhan siapkan bagi kami Tuhan. Karena apapun kami akan keluar menjadi pemenang. Kami akan berdiri melihat musuh-musuh kami Tuhan. Karena kami tidak pernah takut. Karena ada kekuatan rancangan Tuhan yang besar dalam hidupan kami. Kecemasan, kekhawatiran Tuhan yang menghantui hidupan kami, hal-hal buruk yang menggemah di hati kami, pikiran kami tolak semua dalam nama Yesus. Karena kami tahu kami bersama dengan perancang yang hebat, rancangan yang gak pernah gagal. Engkau telah mengkomitmenkan dirimu sendiri untuk setiap rancanganmu bagi kami, bahwa rancangan itu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sempat hadir. Tahun baru, tahun banyak orang yang sedang dalam perjalanan. Tapi di mana mereka ada, kami hanya bisa berdoa, berkati lawat mereka, jangkau dengan kasih-Mu. Kalau benar-benar mereka sedang dalam perjalanan Tuhan, ada kemungkinan bisa beribadah, mereka turut itu beribadah Tuhan. Tapi kami berdoa bagi mereka Tuhan yang tidak mengindahkan hari di mana bersyukur kepada Tuhan. Karena mungkin ada beban yang besar, beban yang berat di hidup mereka Tuhan, yang menindih mereka tidak sampai punya kekuatan melangkah di rumah Tuhan. Ya Allah, ulurkan tangan-Mu, kuatkan mereka Bapa, sanggupkan mereka Tuhan, untuk mereka terus dapat melangkah di rumah Tuhan sekalipun beban besar,
Sekalipun tekanan banyak Tuhan, sekalipun hati mereka tidak lagi dalam keadaan yang senang, tetapi mengiring Tuhan dalam suka dan duka adalah sebuah sukacita Tuhan. Ini yang perlu kami minta. Setiap perjuangan umat Tuhan, Engkau di sana mendatangkan kepembelaan dan kemenangan bagi mereka Tuhan. Tuhan, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan dan pulihkan apapun Tuhan. Bapak si Pahutar, kami tahu tahun ini kami tahun mujizat, dia akan dipulihkan kakinya. Tuhan tolong dan dia boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu jemaat Tuhan yang lain yang sakit Tuhan yang telah kami sebutkan, Tuhan juga menolong. Tante Emi, Tuhan juga Tuhan pulihkan dia dengan kuasa dan kasih sayang Allah. Lawat semuanya Tuhan, yang lemah pasti menjadi kuat, karena kami ingin bergandengan tangan satu dengan yang lain di tahun yang baru untuk sama-sama melayani Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Sertai langkah pulang jemaat Tuhan, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Semua ambil bagian melayani di tempat ini, worship leader, singer, tamborin Tuhan, pemain musik, kolektan, azar, diberkati Tuhan. Kami Tuhan lebih Tuhan urapi untuk dapat melayani Engkau di hari-hari yang akan datang. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Jauh dekat jangan kami berkendaraan Tuhan sama tolong. Dan kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Akhirnya kami mengatakan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umatku, pulang dan bawalah segala berkat, rahmat, nikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera serta pengurapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam berkat kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus taat melakukan kebenaran firman-Mu dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur Bapa, kami sudah berdoa, terima kasih kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dimuliakan nama-Mu Yesus tinggi, ditinggikan nama-Mu Yesus agung, diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu, haleluya, yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi